Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 27 ayat 8. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemazmur, dalam hal ini Daud, mengajar kepada kita untuk memperhatikan hal yang penting yang seringkali Tuhan ingatkan di dalam hati kita. Tuhan selalu mengingatkan kita melalui firman yang kita dengar. Di sini kita jumpa Daud katakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Dari hal ini kita bisa menemukan bahwa ternyata ada banyak orang berusaha mencari Tuhan hanya karena tidak punya kesibukan lain, maka dia mencari Tuhan. Bahkan ada orang yang mencari Tuhan karena memang dia memerlukan sesuatu dari Tuhan. Itu merupakan motivasi dari orang-orang yang mencari Tuhan. Ada yang mencari Tuhan karena dipaksa, karena sudah ditanya beberapa kali, kenapa tidak kelihatan. Hal-hal seperti itu yang seringkali menjadi motivasi banyak orang yang datang ke dalam rumah Tuhan, namun tidak mendapatkan apa-apa dari persekutuan di dalam rumah Tuhan itu. Dan di sini kita menemukan ternyata Allah yang berbicara melalui hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu mengajar kita, yang selalu menuntun kita, carilah wajah Tuhan, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Mencari wajah Tuhan ada dua cara yang umum kita lakukan, yaitu dengan beribadah, dan yang berikut dengan berdoa. Dan dua hal ini memang merupakan sarana utama orang mencari Tuhan. Kita berpikir, kita beribadah, pasti itu tujuan utama, mencari Tuhan. Tetapi ada yang mencari Tuhan seperti yang saya katakan tadi, karena tidak punya kesibukan apa-apa. Daripada tinggal di rumah tidak buat apa-apa, datanglah ke gereja karena tidak enak juga. Sudah beberapa kali ditanya kenapa tidak kelihatan di gereja. Atau ada yang berkata, aduh, nanti apa kata tetangga, kenapa tidak pergi gereja? Kenapa orang yang lain di sekitar kita kan bertanya, bukankah hari ini hari ibadah? Kenapa kamu tidak ke tempat ibadah? Dan begitu banyak cara itu, begitu banyak kebiasaan yang selalu dibuat oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Tetapi Daud mengajar kepada saya dan saudara, ketika kita merespon firman Allah, maka mencari wajah Tuhan adalah sesuatu yang kita butuh. Dalam hidup ini kita punya pasangan hidup, kita punya istri, punya suami, bahkan kita punya anak. Ada saat-saat tertentu kita perlu lihat wajah mereka dengan baik. Ada saat-saat tertentu kita rindu untuk mereka melihat wajah kita. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa membutuhkan. Nah, di sini kita melihat respon dari mendengarkan firman yang Daud katakan, bahwa ternyata Tuhan membutuhkan waktu yang baik dengan kita untuk mencari wajah kita. Karena
Firman Tuhan katakan, carilah wajahku. Berarti ada suatu kebutuhan dari yang datangnya dari pihak Tuhan untuk melihat kita, dan kita juga menyikapi dengan hal yang sama. Karena dikatakan, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Mencari wajah Tuhan karena membutuhkan. Mencari wajah Tuhan karena keinginan yang kuat. Mencari wajah Tuhan karena ingin meminta sesuatu yang kita bisa dapat dari pertemuan kita dengan Dia. Sebab itu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada banyak sarana yang kita bisa buat untuk mencari Tuhan. Ada banyak orang mau berdoa, buat komitmen, saya mau berdoa 1 hari, setengah jam atau 10 menit. Tapi kenapa nggak bisa? Ada yang berusaha 1 hari harus berdoa 1 jam. Kenapa nggak bisa? Persoalannya karena mereka tidak menyadari bahwa berdoa itu bukan hanya sekedar suatu kegiatan yang menjemukan. Karena tidak banyak orang suka berdoa. Walaupun itu doa adalah jalan keluar yang sudah sangat lama diberikan Tuhan dari generasi awal sampai generasi akhir zaman. Setiap masalah kita hanya bisa mendapatkan pertolongan melalui doa. Dan selalu jawaban Tuhan berdoa, mencari wajah Tuhan. Namun kita tidak mampu melakukan itu karena kita sesungguhnya tidak membutuhkan. Karena kita menganggap doa itu mau dilakukan seperti latihan biasa. Latihan supaya mahir. Latihan supaya tidak kaku. Latihan supaya sudah bisa berdoa. Bukan itu. Karena mencari wajah Tuhan adalah karena kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, dan Tuhan juga ingin melihat wajah kita. Karena Dia rindu melihat kita, orang-orang yang sudah ditebusnya. Dia ingin melihat wajah kita, yang walaupun menurut orang lain wajah ini tidak terlalu menarik, wajah ini membosankan, wajah ini ada banyak kekurangannya, tetapi ketika Tuhan katakan, carilah wajahku, itu bukan karena Tuhan memaksa kita untuk melakukan itu, tetapi Tuhan ingin mengajar kepada kita. Kita menjumpai wajahnya dan menemukan kasih-Nya yang luar biasa, dan Dia menemukan dan melihat wajah kita yang sudah ditebus dengan darah-Nya, yang sudah diselamatkan oleh pengorbanannya, sehingga Dia melihat wajah kita sebagaimana kita melihat wajah-Nya. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan lupa ibadah dan berdoa adalah bahagian yang tidak boleh kita pisahkan dari perjalanan hidup ini. Kita boleh sibuk, tapi jangan lupa ibadah harus dilaksanakan. Doa harus kita buat, karena dengan beribadah, dengan berdoa, kita mencari wajah-Nya. Kita menemukan kasih-Nya di dalam wajah yang penuh dengan kelembutan itu. Di dalam wajah-Nya kita menemukan betapa besar rencananya, harapannya dengan kehidupan kita. Sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, carilah wajah-Mu. Dan Daud sudah mengajar kepada kami bahwa karena perkataan-Mu itu Daud melakukannya, sehingga kami boleh menemukan bahwa Daud menjadi seorang yang begitu dekat dengan Engkau, yang selalu menjaga hubungan dengan Engkau. Karena ketika dia melihat Engkau, dia merasakan yang terbaik yang Engkau sediakan itu pasti nyata dalam kehidupannya. Ketika dia boleh melihat wajah-Mu, dia boleh merasakan ada sesuatu hal yang penuh harapan yang Tuhan taruh dalam diri Daud. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini.
baik yang sudah pergi ke tempat bisnis, tempat pekerjaan, maupun yang sudah berstudi, ataupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, ajar kami untuk tidak lupa mencari wajah-Mu senantiasa, di mana saja kami berada, kapanpun waktu itu, kami dapat menggunakannya untuk mencari wajah-Mu. Dan kami boleh menemukan kasih-Mu, kami boleh menemukan kemurahan-Mu, bahkan kami boleh menemukan rencana-Mu yang besar dan harapan-harapan-Mu yang luar biasa dengan kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.